Bapak Ibu Jemaat Sektor Pelayanan 11 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah keluarga Sektor Pelayanan 11 pada malam hari ini. Selamat malam. Yang ketempatan adalah keluarga Jerry Koyongian di tempat keluarga Bapak Agus Susanto. Ibadah pada malam hari ini diadakan secara luring dan daring lewat Zoom, dan pelayan firman pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Suripati. Kiranya ibadah yang kami lakukan malam ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami persilakan keluarga, yaitu keluarga Bapak Jerry Koyongian, untuk memberikan sambutan untuk kita. Selamat malam, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Jemaat Sektor 11, Pak Pendeta Suripati. Iya. Saya mewakili keluarga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan sekaligus berterima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil waktu untuk mengikuti ibadah yang bertempat di kediaman Pak Agus atas nama keluarga Jerry Koyongian. Semoga ibadah kali ini boleh membawa damai dan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bersukacita adalah warna hidup orang beriman. Sukacita adalah identitas hidup orang Kristen. Pengikut Kristus harus selalu hidup dalam ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita dalam segala hal. Mengapa? Sebab sukacita orang beriman merupakan tanda hidup yang bersyukur atas anugerah keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Sekaligus, sukacita merupakan tanda keyakinan kita akan penyertaan Tuhan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita sampai sebagai anak-anak-Nya. Mari umat Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur kita menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan bait yang kedua. Clouds
kami yang ada dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini, kami, Jemaat Sektor Pelayanan 11, dapat hadir di tempat ini, di keluarga Bapak Jerry Koyonian, dengan mengikuti ibadah keluarga Sektor 11. Kiranya ibadah Sektor 11 ini membawa sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada kesempatan ini berdoa untuk pelayan firman, yaitu Bapak Pendeta Suripati yang akan melayani kami pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga beliau dapat melayani kami, membawa firman Tuhan kepada kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kami yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah lewat Zoom dapat mengerti maksud isi dari firman Tuhan dan akan kami dapat lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur dibaca secara responsoria, yaitu Mazmur 16, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 16, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hanya liturgos dan pendeta aja yang mengucapkan. Oke. Saya baca yang keluar, Bapak Pendeta yang ke dalam. Atau Bapak Pendeta yang di luar? Enggak, Ibu lebih dulu kok. Ibu Henry lebih dulu. Ya. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita mengangkat pujian dari Kidung Bakti 249 bait 1 dan bait yang kedua. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di setiap hal, karena itulah kehendak Allahmu dalam Kristus kepada dirimu. Saudara-saudara Jemaat Sektor Pelayanan 11, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan.
Karena kami menyadari akan keterbatasan kami. Kalau kami menjalani hidup ini dengan mengandalkan kepintaran dan kebolehan kami sendiri, lalu kami lupa kepada Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini kami disuarakan melalui firman Tuhan. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami semua Tuhan, supaya Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi kami. Bukan saja kami mampu membaca lalu mengerti firman Tuhan nanti, tapi yang lebih utama kami mampu menerapkan, mengamalkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, dalam kerja kami, dalam segala jerih dan juang kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami sudah bersedia untuk mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Roma 15 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 15 ayat 10 sampai ayat yang 11 yang mengatakan, "Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan tadi dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara jemaat sektor pelayanan 11 yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Kristus. Tema dari renungan kita malam hari ini yaitu membangun sukacita. Tapi bagaimana sih kita bisa membangun sukacita itu? Padahal sukacita itu ada menjadi ciri khas dari orang-orang tertentu, tapi ada orang lain yang tidak bersukacita. Karena itu ada ungkapan begini, not to alike. Apa artinya? Not to alike itu artinya tidak ada dua orang yang sama, sekalipun mereka itu saudara kembar. Sebab Tuhan menuntun setiap orang itu pada jalannya masing-masing, dengan karakter ciri-cirinya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang pintar, ada yang kuat, ada yang biasa-biasa, ada yang lemah, ada yang macam-macam. Nah, tetapi saudara-saudara, perbedaan-perbedaan yang beraneka ragam itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain, agar menjadi lengkap dan menjadi sempurna. Jadi
saudara-saudaraku, manusia itu hidup tidak bisa lepas dari sesama. Dia selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesama manusia lainnya. Walaupun berbeda-beda, tetapi seperti yang dikatakan tadi, perbedaan itu biasa karena Tuhan sudah ciptakan orang berbeda-beda. Ya, tetapi selalu hidup dalam kebersamaan karena ini yang Tuhan kehendaki. Makanya hidup dalam kebersamaan itu membuat manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu dalam kebersamaan dengan saudara-saudara walaupun berbeda ciri-ciri khas, tetapi selalu hidup dalam kebersamaan. Cuma sayangnya saudara-saudara, betapa sering kepelbagaian itu, betapa sering keberagaman itu disalahartikan sebagai kekuatan, lalu memisahkan diri, lalu terpisah satu dengan yang lain. Itu salah. Sebab apa? Tidak boleh ada yang merasa dirinya itu hebat, kuat, lalu mengecilkan orang lain. Tidak boleh begitu. Nah, apalagi kalau hari ini kita sebagai masyarakat Indonesia merayakan Hari Pahlawan. 10 November 2021. Dan Hari Pahlawan ini ujung-ujungnya yaitu untuk merdeka. Untuk melakukan perjuangan yang baik. Untuk memerdekakan bangsa ini dari kuasa penjajah. Nah, saudara-saudara, bacaan kita dari Roma, ya, jemaat Roma dulu itu mengalami 1001 macam tantangan. Tantangan dari mana? Dari kekaisaran Romawi yang tidak senang dengan jemaat Kristen Roma. Mengapa? Karena mereka ragu. Apakah nanti jemaat Roma itu taat kepada penguasa atau tidak? Mereka mau tidak menyembah Kaisar Roma yang dianggap sebagai keturunan dewa? Nah, itu pertanyaan. Maka kecurigaan untuk hidup bersama itu makin meningkat. Karenanya orang Kristen Roma itu dinilai lebih senang menyendiri dan tetap kuat berpegang kepada ajarannya, keyakinannya, dan menampilkan cara-cara hidup Kristiani sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Yahudi di Roma itu, orang-orang Yahudi yang ada di Roma itu menjadi orang Kristen. Mereka tinggalkan agama mereka, yaitu agama Yahudi itu. Mereka tinggalkan, mereka menjadi Kristen. Nah, hal ini menyebabkan posisi orang-orang Kristen di Roma itu jadi kurang begitu aman. Mereka gelisah, mereka takut. Kalau mereka tidak mau taat kepada kaisar, wah nanti kalau kami dikejar, kami dibunuh dan sebagainya. Jadi ada semacam rasa takut karena mereka tidak mau taat kepada aturan main dari kerajaan Roma yang ingin supaya rajanya itu disembah sebagai dewa. Nah, apakah kondisi seperti ini membuat orang Kristen jadi takut? Lalu mereka tidak lagi mau bersaksi tentang Kristus. Nah, tidak. Rasul Paulus justru tampil. Ya, Rasul Paulus itu dia tampil dengan berita bahwa hai jemaat Kristen Roma, kalian tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang mau menolong. Kita punya Tuhan dan rasa sukacita dalam kehidupan kita. Yang penting ialah perlihatkanlah kebersamaan kita, kesatuan kita, bukan perpecahan karena kita beraneka ragam. Jangan
Jangan. Kesatuan inilah yang Tuhan tuntut dalam kehidupan orang Kristen beriman. Kesatuan itu harus terlihat dengan memberi perhatian kepada orang lain yang lemah, beri perhatian kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan bantuan kita, dan menerima orang lain sekalipun dia cacat, dia tidak baik dan sebagainya. Menurut penilaian kita, kita harus menerima mereka itu sebagai sesama tanpa melihat latar belakang mereka, asal usul mereka, pendidikan mereka, kerja mereka di mana. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, Rasul Paulus sebagai seorang yang asli Yahudi, dia berbicara bahwa orang Yahudi itu, Israel ya, sering melihat diri sebagai umat pilihan Tuhan. Wah, kami ini umat pilihan Tuhan, tepuk-tepuk dada, lalu merasa diri besar, merasa diri hebat. Kalau kita bertanya, apa hebatnya Israel itu sehingga Tuhan pilih mereka sebagai umat? Saudara-saudara bisa jawab masing-masing dalam hatinya. Apa hebatnya Israel sehingga Tuhan memilih sebagai umat? Tidak ada hebatnya. Mereka sama seperti kita. Cuma Tuhan memilih Israel itu karena maunya Tuhan. Tuhan ingin supaya menjadikan mereka sebagai saluran berkat juga buat orang lain. Mereka pilihan Tuhan, diutus Tuhan untuk membawa sukacita, membawa pertolongan juga kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya banyak umat pilihan Yahudi, Israel, yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Yang suka memilih-milih menurut maunya. Sehingga pada waktu Kristus datang, kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ditolak. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi ketika penyaliban dan kebangkitannya. Nah, sekarang ini saudara-saudara melalui Rasul Paulus, Tuhan mengubah. Cara-cara berpikir umat pilihan itu harus diubah. Harus diubah. Jangan kalian melihat diri sebagai hebat karena umat pilihan. Jangan. Melainkan coba buka diri untuk lihat bahwa jemaat Kristen Roma itu adalah bagian dari umat pilihan dengan tanggung jawab untuk menjadi saksi hidup, untuk menjadi contoh bagi sesama. Tuhan ingin bukan saja orang Yahudi, Israel, tapi Tuhan ingin supaya kita ini sebagai Israel Perjanjian Baru juga kita harus menjadi contoh buat semua orang. Kita semua, saudara dan saya, jemaat sektor pelayanan 11, memang ada di antara kita yang punya perbedaan, ciri-ciri sebagai ciptaan Tuhan. Laki dan perempuan aja Tuhan sudah ciptakan itu berbeda. Nah, nanti setiap orang itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi sekali lagi perbedaan itu bukan harus dilihat sebagai membedakan satu dengan yang lain lalu tidak senang. Oh, dia ini dia jangan ikut dia, jangan ikut. Jangan, biar aja dia sendiri. Dia merasa diri begitu-begitu. Jangan. Tapi Tuhan ingin supaya kita sekalipun berbeda-beda tetapi satu. Nah, sekarang di Hari Pahlawan ini 10 November kita semua dipanggil untuk menjadi pahlawan. Untuk sama-sama berjuang. Untuk menjadi pembela kebenaran, untuk membawa berkat yang nyata bagi orang lain. Jadi kita selalu hidup dalam hubungan dengan orang lain, supaya melalui kita, penampilan kita bersama orang lain, mereka lihat sikap hidup kita. Sehingga melalui kita, Tuhan itu dimuliakan. Jadi kita ini adalah pahlawan pejuang untuk terus memperlihatkan ciri-ciri khas kita yang baik. Sehingga kita bisa menghadirkan sukacita secara utuh dan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita diminta dalam pembacaan
kita tadi untuk membangun sukacita juga kepada bangsa-bangsa lain. Memuji dan memuliakan Tuhan. Semangat kepahlawanan itu tidak mencari kehormatan diri sendiri. Tetapi semangat kepahlawanan secara rohani untuk memuliakan Tuhan. Mengajak orang lain. Ambil semua orang rata-rata. Tidak usah beda-bedakan, dia panggil dia, rangkul dia. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersedia tanpa ragu-ragu untuk membantu orang lain dengan hati yang penuh sukacita, tanpa melihat bahwa orang lain yang kita bantu itu beda dari kita. Ada ungkapan begini, orang Kristen itu selalu suka bernyanyi dan selalu suka bersukacita. Kebetulan kenapa terjadi begitu? Karena salah satu pokok ajaran itu mengajak demikian. Kalau saudara baca Filipi pasal 4 ayat 4, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dari segi medis, dokter PBB bilang orang yang kerjanya suka marah-marah, hidupnya itu cepat mati dia. Tapi kalau yang selalu suka bersukacita, gembira, ketawa, itu umurnya jadi panjang. Karena dengan ketawa, badannya itu menciptakan potensi-potensi yang bagus sekali untuk masa depannya. Karena itu, kita diajak sebagai anak-anak Tuhan untuk terus membangun sukacita kita bersama dengan sesama kita. Karena itu, saudara-saudara kekasih Kristus, di hari pahlawan ini, marilah dengan semangat Kristiani yang selalu diisi dengan sukacita, dengan keikhlasan, dengan kasih, dengan semangat untuk menyembah Tuhan. Marilah kita tampil sebagai pahlawan rohani untuk berjuang demi kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan sesama, untuk menampilkan ciri-ciri khas Kristiani yang penuh kasih, yang penuh sukacita. Supaya melalui kita orang lain melihat, oh dia seorang Kristen, pantas selalu mulai tergerak untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu membangun sukacita dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara-saudara kita memberikan ekspresi terhadap firman Tuhan ini? Amin. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Pak Pendeta, ada tambahan. Kita masuk. Pak Pendeta, ada tambahan untuk didoakan. Ada Ya. tambahan untuk didoakan. Opung altar, opung siahaan yang besok Ya. akan
transfusi darah. Akan transfusi darah, Pak. Opung altar Siahaan. Besok akan transfusi darah. Tolong Pak didoakan. Makasih. Oke. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal dan kami percaya dengan sungguh dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Izinkan kami datang kepadamu Tuhan sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman, dan teristimewa sebagai jemaat sektor pelayanan 11. Dalam ibadah keluarga di malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berbagai berkat jasmani dan rohani yang kami boleh terima dari Tuhan, sehingga kami terpelihara dan selamat, dan kami dapat hadir sekalipun keadaan cuaca kurang mengizinkan, tapi kami dapat hadir dalam ibadah keluarga di saat yang berbahagia bersama-sama dengan keluarga Koyongian pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Di mana sekalipun kami berada dalam perbedaan yang begitu banyak, tapi kami tidak boleh melihat perbedaan itu sebagai tantangan yang harus kami lawan. Tapi biarlah kami bersatu dalam perbedaan itu untuk menghormati Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga melalui keberadaan kami dalam keadaan yang sukar macam apapun, kami bisa memperlihatkan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Bapa di sorga, kami mohon kiranya kebenaran firman Tuhan tadi Engkau patrikan di dalam hati batin kami, supaya selalu akan menuntun dan mengingatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Kami berdoa untuk menyerahkan keluarga Yeri Koyongian, yang Tuhan sudah izinkan mereka untuk membuka pintu rumah dan pintu hati mereka untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terutama pada hari kemarin Pak Yeri boleh merayakan hari ulang tahunnya. Juga kiranya perjalanan hidup yang begitu penuh tantangan, Engkau akan tetap menuntun sehingga Pak Yeri dalam usianya yang bertambah itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Istri Tia juga kami doakan kiranya Engkau tetap menyertai dia bersama-sama dengan suaminya, sehingga mereka dapat menjadi bapak dan ibu keluarga, dapat menjadi sahabat-sahabat dalam pelayanan bersama-sama dengan kami semua sebagai sektor sepelayanan. Tolong Tuhan, anak-anak yang sedang berada di luar juga, Yonatan yang di Balikpapan, Kak yang di Manado kuliah, yang bekerja dan yang sekolah di ET. Tuhan berkati mereka semua. Sebab hanya dengan berkat Tuhan kami boleh terpelihara dan selamat, dan khusus anak-anak juga dipelihara oleh Tuhan karena mereka tetap dekat dengan Tuhan dan menyerahkan hidup dan perjalanan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit, yang memerlukan perawanan Eki dan Jackson Koyongian, Ibu Dince Sugiarto untuk rencana operasi katarak, Bapak Tar Siahaan yang akan transfusi darah. Semua mereka ini bersama-sama juga dengan Pak Agus Susanto yang mau periksa mata. Tuhan berkati tangan-tangan yang nanti akan merawat mereka, obat-obatan yang mereka pakai, dan kalau Tuhan berkenan, biarlah mereka boleh menjadi, Tuhan boleh menjadi dokter agung buat mereka semua, sehingga mereka bisa sembuh. Kami serahkan para lansia ke dalam tangan Tuhan, mereka yang sudah berusia di atas 60-an, Tuhan tolong mereka. Usia adalah gambaran dari senioritas seseorang. Karena itu
Dengan makin bertambah usia secara jasmani, keadaan kadangkala makin lemah. Tapi kami mau berdoa untuk menyerahkan mereka semua ke tangan Sang Pencipta, supaya Tuhan sajalah yang akan memelihara, akan menuntun mereka, sekalipun usia mereka sudah lansia. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk menyerahkan rencana perayaan Natal sektor pelayanan 11 pada tanggal 4 Desember nanti. Kiranya apa yang menjadi rencana untuk perayaan Natal berkenan diberkati Tuhan, supaya mereka dapat menarik manfaat dari perayaan Natal nanti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk memperkuat kehidupan mereka, bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir untuk kami semua di tengah-tengah dunia dan kehidupan kami. Bapa yang ada dalam sorga, keluarga, sektor pelayanan 11 yang ada di rumah atau yang hadir pada kesempatan ini juga, kami doakan mereka semua Tuhan. Tolong Engkau pelihara sebagai Bapak, Ibu, sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu dan kaum keluarga, supaya dengan berkat-berkat Tuhan mereka boleh terpelihara dan selamat. Kami berdoa bagi pemerintah, negara, dan bangsa kami yang pada hari ini merayakan Hari Kepahlawanan. Tuhan, tolong Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, para menteri, semua mereka. Tuhan berkati supaya dengan berkat Tuhan mereka benar-benar bisa jadi pahlawan untuk terus bersatu dengan orang-orang yang berbeda, membantu, menolong, meluruskan jalan bersama-sama untuk membangun bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, semua yang terlibat, yang mengurus multimedia dalam kebaktian pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mau pimpin, Engkau mau berkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Bapa yang ada dalam sorga, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami percaya peristiwa ini tidak boleh membuat kami menjadi lemah, tidak berdaya. Tetapi biarlah kami tahu dan kami coba untuk belajar. Barangkali ada maksud Tuhan di balik semuanya ini, untuk lebih memperteguh iman dan percaya kita, dan kuat menghadapi 1001 macam tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam sorga, semua kami yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini ataupun yang ada di rumah, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pribadi kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan berkati kami Bapa. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Umat Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan ke hadapan-Nya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara.
PKJ. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hati. tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur sebab hari ini Engkau telah berkenan memampukan kami untuk memberikan persembahan ini dibanding dengan segala berkat yang sudah dan telah Engkau berikan. Terimalah serta kuduskanlah untuk pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harta jemaat. Bapak Ibu Jemaat Sektor 11, ada tambahan pengumuman. Jangan lupa perayaan Natal Sektor Pelayanan 11 akan diadakan pada tanggal 4 Desember 2021 jam 6 sore bertempat di Gereja GPB Jatipon. Mohon kehadiran jemaat Sektor 11 untuk hadir. Kita merayakan bersama-sama perayaan Natal bersama Sektor Pelayanan 11. Terima kasih, Tuhan berkati.
Baik, saudara-saudara sekalian kekasih Kristus, kita masuk dalam amanat pengutusan. Umat yang dikasihi Allah, sekarang pergilah. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, karena anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan menjadi berkat kekal bagi kita. Terus bagikan sukacita Allah kepada dunia dan sesama, sehingga damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita. Kau sukacita. Kau sukacita dalam derita Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan Pelayanannya biar berkati. makin heran. Terima kasih. Ya, Pak Pendeta mau berdoa dulu, berdoa. ya. Presbiter, ya. Iya. Sungguh baik ya Bapak. Presbiter, jemaat sektor 11, semua dapat melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir dengan tiada kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Jerry Koyomian yang sudah membuka hatinya untuk menerima kami beribadah di keluarga Jerry Koyomian. Dan kami juga bersyukur keluarga Agus Susanto yang sudah membuka pintu rumahnya, terutama pintu hati untuk kami beribadah di tempat ini. Tuhan berkati mereka, kedua keluarga ini dengan berkat yang penuh sukacita ya Bapak daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Suripati. Tuhan Engkau berkati Pak Pendeta, Ibu kekasih, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu di dalam hidup dan kehidupan mereka, terutama Pak Suripati, biar makin heran lagi di dalam Tuhan dan diberikan kesehatan yang baik ya Bapak. Karena dengan kesehatan yang baik, Pak Suripati dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada beliau dengan baik juga ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, tiba kami di rumah dengan tiada kurang satu apapun ya Bapak.
Inilah doa permohonan kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bye-bye. Pak Suripati. Ya, Pak Suripati. selamat. Foto dulu. Foto dulu. Tolong. Pak Suripati mau dibalikin dulu ya. Pak Suripati sebentar mau balikin dulu baru mau foto kita rame-rame ya Pak. Jangan keluar dulu. Pak Suripati. Yang mana yang lain kok udah mati semua ya? Belum. Nanti berteriak. Malam semua. Standby di depan kamera mau difoto. Pak Pedro. Terima kasih Pak Pedro. Mana Pak Pedro? Terima kasih Pak Pedro. Ayo semua buka kameranya Cika. Videonya diaktifkan semua mau foto. Jessica mana Jessica? Pak Pendeta Suripati. Wah udah keluar nih Bu. Masih. Pak Suripati. Jessica, kurang Kameranya ke bawah Pak kameranya. Suripati. Mana sih itu Ya. ya? Aduh Juleta. Keluarga sekarang. Ya, ya. Ulang. Siapa yang foto nih? Siapa yang foto nih? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Eta maaf salah didoain untuk Bapak altar. Ya, mohon maaf. Ada kekeliruan tapi Tuhan lebih tahu. Ya. Untuk opungnya altar. Tidak Ya. apa-apa, Tante. Terima kasih. Kita transfusinya. Masih ada. Anak sudah keluar dia, baru aja tadi ada. Oh, sudah sebulan. Sudah. Dia mau foto dia keluar. Takut nanti ada. Jangan nunduk di sini. Ayo. Ayo Tak ke sini Tak makan nasi kuning Tak. Tak. Masuk ke sini makan nasi kuning. Ayo. Terima kasih. Bungkus juga. Ya. Dadah. Tanggal 13 yang kemarin belum. Ini yang tanggal 13 kemarin. Oh, Ini transport. oh iya. Yang kemarin ini hari belum ada ya. Berarti udah berapa kali kami? Ini Baru mungkin. ya. Ayo. Ya Pak Sekon berdua aja, mau makan. Ayo. Ada Vicky. Ayo berdua.